Hai teman-teman, tahukah kamu kalau hati itu organ yang sangat penting di tubuh kita? Hati itu seperti pahlawan yang bertugas mengolah makanan, membersihkan racun, dan menyimpan energi. Nah, agar hati kita bisa bekerja dengan baik, dia butuh bantuan dari enzim. Enzim itu seperti pekerja kecil yang mempercepat proses kimia di tubuh kita. Hati kita ini hebat loh, dia bisa menghasilkan banyak enzim, dan beberapa enzim itu dilepas ke aliran darah kita. Dua enzim hati yang penting adalah SGPT dan SGOT. SGPT dan SGOT ini bertugas membantu hati mengolah protein. Kebayangkan kalau hati kita rusak. Nah, kalau hati rusak, SGPT dan SGOT ini bisa bocor ke aliran darah. Jadi kalau kadar SGPT dan SGOT di darah kita tinggi, itu bisa jadi tanda kalau hati kita sedang bermasalah. Teman-teman, SGPT dan SGOT itu seperti alarm untuk hati kita. Kita bisa tahu kadar SGPT dan SGOT di darah kita dengan tes darah yang sederhana kok. Nah, kalau kadar SGPT dan SGOT-nya tinggi, itu bisa jadi tanda ada masalah di hati, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Beberapa penyakit yang bisa bikin kadar SGPT dan SGOT naik itu misalnya hepatitis, hati berlemak, dan kebanyakan minum minuman keras. Tapi ingat ya teman-teman, kadar SGPT dan SGOT yang tinggi, itu belum tentu selalu berarti ada penyakit hati. Olahraga berat atau minum obat tertentu juga bisa bikin kadar SGPT dan SGOT naik. Ada banyak hal yang bisa bikin kadar SGPT dan SGOT kita naik. Nah, untuk bisa diobati dengan tepat, kita perlu tahu dulu apa penyebabnya. Salah satu penyebab utamanya adalah hepatitis, yaitu peradangan hati yang disebabkan oleh virus. Hepatitis A, B, dan C adalah jenis hepatitis yang sering kita dengar. Selain hepatitis, penyakit hati berlemak juga bisa bikin kadar SGPT dan SGOT naik. Penyakit hati berlemak itu terjadi kalau ada lemak yang menumpuk di hati. Obesitas, diabetes, dan kolesterol tinggi adalah beberapa faktor risiko penyakit hati berlemak. Kebiasaan minum minuman keras juga bisa merusak hati dan bikin kadar SGPT dan SGOT naik. Kerusakan hati akibat alkohol ini bisa bermacam-macam, mulai dari perlemakan hati sampai yang paling parah, yaitu sirosis. Teman-teman, rasio SGOT-SGPT itu seperti detektif yang bisa bantu kita cari tahu penyebab kerusakan hati. Caranya dengan membagi kadar SGOT dengan kadar SGPT. Kalau rasio SGOT banding SGP-nya tinggi, lebih dari 1, itu bisa jadi tanda kerusakan hati, karena kebanyakan minum alkohol. Kondisi ini disebut hepatitis alkoholik. Nah, kalau rasio ST banding SGPT-nya rendah, kurang dari 1, itu biasanya terjadi pada hepatitis virus dan penyakit hati berlemak non-alkohol. Tapi ingat ya, rasio SGOT banding SGT ini cuma salah satu petunjuk buat dokter dalam mendiagnosis penyakit hati. Teman-teman, tahu kunyit kan? Bumbu dapur warna kuning cerah yang sering dipakai di masakan Asia ini, ternyata punya khasiat obat loh. Di dalam kunyit ada senyawa aktif namanya kurkumin, yang punya sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang hebat. Beberapa penelitian nunjukin kalau kunyit bisa bantu nurunin kadar SGT dan SGOT. Kurkumin dalam kunyit ini dipercaya bisa melindungi hati dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi hati. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Liver International menemukan bahwa konsumsi suplemen kurkumin selama 8 minggu secara signifikan menurunkan kadar SGPT dan SGOT pada pasien dengan penyakit hati berlemak non-alkohol. Meskipun masih perlu penelitian lebih lanjut, kunyit menjanjikan sebagai terapi alami untuk menurunkan SGPT dan SGOT dan meningkatkan kesehatan hati. Teman-teman, mau tahu cara mudah untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari kunyit? Coba deh buat perasan kunyit. Caranya gampang banget. Pertama, siapkan 1 ruas jari kunyit segar, cuci bersih. Lalu parut atau blender kunyit sampai halus. Rebus parutan kunyit dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah itu, saring air rebusan kunyit dan tambahkan madu atau lemon secukupnya. Minum perasan kunyit 1-2 kali sehari secara teratur. Tapi ingat ya teman-teman, perasan kunyit ini bukan pengganti obat dari dokter. Jadi, sebelum minum kunyit, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter, terutama kalau kamu punya penyakit tertentu atau sedang minum obat.